Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mun tadi pangersa MC ngebuka sareng pantun deh. Ayu ting ting dagang sebelah. Ayu ting ting dagang sebelah. Cakep atuh Bu. Tah gitu ya panginten atas ngalar ku apa. Daun salam di Cigolentang tah ieu mah teu mending ayo. Anu ngawalar salam dona sultan. Kan saya hutang yang punya sami. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamu taslimi ala sayyidil awwalin wal akhirin imami anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birrahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Wa qala aidan, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isnani la yanduru qati'ur rahim wa jarusu. Puji dan syukur, alhamdulillah, mari kita sama-sama selalu mendekatkan dohiriyah dan batiniyah kita dengan merasakan kenikmatan yang sudah diberikan dari Allah Ta'ala kepada kita, yaitu beberapa banyak nikmat-nikmat yang patut dan wajib kita syukuri. Dan juga alhamdulillah al-fakir bisa bersilaturahim di ini masjid yang Masya Allah, semoga tidak hanya bagus dan cantik indahnya masjid, tapi terlihat dari hadirnya jamaah yang Masya Allah di kuliah subuh ini. Tidak hanya bapak-bapak tapi ibu-ibunya juga. Dan biasanya mah di masjid-masjid di luaran saja Bu, bapak-bapak saja yang subuhan, ibu-ibunya di rumah gitu. Padahal mah kalau melihat daripada berjamaahnya, lebih afdol berjamaah daripada bermunfarid. Tidak mengurangi rasa hormat al-fakir juga kepada al-mukarram wal muhtaram, para kiai, para ulama, para asatidz, bil khusus kepada guru kita pengersa Bapak Kiai Haji DKM Bapak Syekh. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan lahir dan batinnya, diberikan keberkahan dalam rezekinya, diberikan istiqomah dalam membina dan membangun ini masjid. Tidak hanya bangunan secara fisik, tapi juga bangunan secara hakikat untuk mengajak jamaah untuk selalu hadir di ini masjid. Dan tak lupa al-fakir hormati para tokoh sepuh bini sepuh yang mudah-mudahan selalu menyertai ini masjid, tidak hanya diwarnai oleh sepuhnya tapi juga generasi muda. Alhamdulillah, tidak hanya kakek, nenek, ayah, bunda, adik-adik juga kita ada. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keberlimpahan barokah, keberlimpahan rezeki, dan juga keberlimpahan kasih sayang dari Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tercurah limpah ke habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menjadikan kita sesuatu semangat hidup
berubahnya zaman dari zaman jahiliyah menjadi zaman orang, dari zaman orang naik onta menjadi zaman orang naik Toyota. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahannya. Amin Allahumma amin. Izinkan Al-Fakir, kebetulan pertama kenal dengan Pak Haji Ismono. Beliau salah satu yang mengundang pertama saya juga di wilayah sini. Izinkan Al-Fakir untuk berta'aruf, karena ta'aruf itu salah satu yang mendekatkan, menguatkan tali silaturahim. Karena kata baginda Nabi Muhammad SAW, isnani la yanduru qati'ur rahim wa jarusuh. Ada dua orang yang terhalang masuk surga. Yang pertama qati'ur rahim, yang memutuskan tali silaturahim. Yang kedua wajarusuh, tetangga yang jelek. Alhamdulillah Al-Fakir bisa berkenan hadir dan diberikan kesempatan untuk bermuajahah, menyampaikan sesuatu, khususnya nasihat untuk diri Al-Fakir dan juga para jamaah di Masjid Al-Ard ya ini, yang mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan dan keberkahan untuk kita semuanya. Izinkan ta'aruf dulu Al-Fakir, nama Muhammad Hartodi. Di Bandung ini adalah mungkin sudah 25 tahun Ibu. Mun bade nyarios bahasa Sunda, alhamdulillah sehari-hari nyariosna bahasa Sunda. Ngan panginten di dia masih seueurna sanes Sunda hungkul. Dari Jawa Tengah ge aya panginten, Sumatera aya, Kalimantan aya. Janten campur pangintennya, aya Sunda, aya bahasa Jawa, aya bahasa Indonesia. Para hadirin rahimakumullah, Al-Fakir di Bandung mungkin sudah 25 tahun. Pertama mengaji di Pangersana Abuya Kiai Haji Ahmad Toha Mustawi Bojong. Anjana salah sawios di antara cucu daripada Syekh Abdul Manaf Mahmud panginten uninga pangintennya. Nah, Syekh Abdul Manaf Mahmud panginten. Anjeunna yuswa 100 langkung abdi ngaos sareng anjeunna 5 tahun panginten. Teras ngaos deui ka Malang. Di Malang di Pondok Pesantren Al Khairat Malang. Uih deui ka Bandung. Ngaos di ka ditu ka Pondok Pesantren Al Huda, dugi ka janten guru di ditu panginten ngajar. Teras uih deui ka Manglayang. Di Manglayang alhamdulillah tos keing 10 tahun langkung panginten. Ngajar di pertama di pesantren Nyalira, Pondok Pesantren Baitul Ulum Darun Najah. Teras dipercanten janten guru agama di SMP N1 Cileunyi panginten. Da kieu alhamdulillah janten guru. Alhamdulillah tiasa dipercanten. Para hadirin rahimakumullah, teras naon deui nya ta'arufna onya kumaha istri masih kena hiji Ibu Mabima setia ibu gitu. Alhamdulillah istri abdi hiji, putra sabaraha 2, hiji kuliah di UIN, anu kaduana masih di Madrasah Aliyah Negeri Mandaba, Madrasah Negeri 2 Bandung. Alhamdulillah nu hiji panginten tos taufid, nu pagegeng nama anu hijina masih keneh ngeureuyeuh. Bapana kumaha? Bapana atuh balelol keneh ibu puntennya. Janten punten ngawasna kitu. Sakumaha guru-guru pribados satacan ngaos saurna teh kedah tawasul heula pangintennya da sok abdi masuk tawasulan Ibu. Naon tawasul teh? Sakumaha Allah marentahkeun ka jalma-jalmi anu ariman. Innallaha malaikatin a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai jalma-jalma anu ariman, jalma-jalma anu takwa, wabtaghu carilah oleh kamu wasilah, cukang lantaran. Tah cukang lantaran mah ibunya abdi mah muhon ngadoa ngan sajan karuhan. Nah habat gitu karena dosa-dosa abdi mah seueur. Kumaha caranya? Bagaimana caranya agar doa sampai kepada Allah Ta'ala dan dikabul? Ibu doa mah sampai, kenapa? Allah Maha
tahu. Allah Maha mendengar. Tapi Allah juga tahu bahwa kita itu banyak dosa. Oleh karena itu, bagaimana doa ini bisa dikabul oleh Allah Ta'ala? Melalui beberapa bagaimana kita menyambungkan doa itu kepada siapa? Kepada guru-guru kita yang soleh. Sami sarang ibu hoyong ke Jakarta, lamun ujuk-ujuk niat juga cering kaditu ke Jakarta moal dugi pangintennya kumaha tu carana ngangge bus panginten, lamun gaduh Pajero ngiring naik Pajero panginten kitu nya punya, lamun gaduh Lamborghini ngiring Lamborghini, lamun gaduh misalkan mobil Toyota dugi ka Toyota. Kita eta teh cukang lantaran Ilahi anta maksudi waridaka matlubi atini mahabbataka ma'rifataka ala hadiniyah wala kulinati salih ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa waladihi wa duriyatihi wa alil baitil kiram anna Allah ta'ala yu'ala darajatin bil jannati wa yanfa'una bi anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa ta'alina min barakatihim wa karamatihim wa syafa'atihim wa بدنم شورنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى جميع الإخوان من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا الأبرار قطب الرباني والغوث السمداني والنور القرآني سلطان أولياء وقرآن أسفياء شيخ محمد بن عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ثم إلى رسال الإجازة صلى الله مستيقظ صلى الله محمد كل جبابات صلى الله محمد زركة جبار صلى الله من زكريا رند صلى الله مستلل جربان صلى الله سيد محمد سيد الملك الحساني صلى الله أبو يكي مطول صلى الله واجه جنب صلى الله محمد يا جمد الرسل صلى الله شعب الملك صلى الله الجسد شيخنا وربنا أبو يكي محمد محمد القدر المنافع صالح وصالح ورسم السلسلة والأذين عنهم أن الله تعالى يعلى درجات في الجنة وينفعنا بأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ودع علينا من بركات وكرمات وشفاعة ومدنا بدنامهم شورنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشرق الأرض إلى مغرب يا باري وباري خصوصا إلى أرواحي وأهلكم mangga sebatkeun wargi urang ngantos ngandungkeun khususan ila arwahi wa ahlikum sadayana jamaah almarhum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi'fu 'anhum syawdina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Thumma ila ruh wal jasad abina wa umina wa zawjat zawjatina walad waladatina mangga sebatkan anu masih kene araya masih kene jumenang anu masih sesarengan ulang hidupnya ibu Rama anu masih kene araya mangga sebatkan oge caroge istri anu masih kene araya mangga sebatkan putra putri urang sadayana incu mangga sebatkan khusus ila ruh wal jasad
menuju tadamang ya Allah sehingga disehatkan didamangkan disembuhkan karena Allah Ta'ala sababiah karena Allah niatkan sadayana di tempat kanggo hadiahan kanggo keluarga orang sadayana ya Allah sehatkan. Jikalau di antara kami ya Allah ada yang sedang terhimpit masalah ya Allah angkat masalahnya ya Allah. Jikalau di antara kami ya Allah ada yang sedang terhimpit hutang ya Allah berikan rezeki yang berlimpah dan barokah untuk bisa bayar hutang-hutangnya ya Allah. Jikalau di antara kami ya Allah ada yang sedang sakit ya Allah angkat semua penyakitnya dohir dan batinnya ya Allah dengan fadilal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Yuk kita mulai doa sebelum belajar. Ikuti saya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Nawaitu ta'alluma li'ilahi kalimatillah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma'asyiral muslimin, para jamaah Masjid Jami' Al-Am yang semoga Allah selalu memberikan keberlimpahan barokah, keberlimpahan kasih sayang, keberlimpahan rezeki, dan semoga keberlimpahan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Di antara salah satu kebahagiaan di dunia ini adalah kita bisa dihidupkan. Leres entah ibu. Sehingga para ulama pun membagi kenikmatan itu menjadi dua. Yang pertama nikmat al-ijad, dan yang kedua adalah nikmat al-imdad. Apa itu nikmat al-ijad? Nikmat al-ijad itu adalah mensyukuri terhadap kita hidup di dunia dan diberikan bekal berupanya nyawa. Sehingga baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita ketika bangun tidur, apa yang kita ucapkan ibu? Alhamdulillahilladzi yana ba'dama amatana wa ilaihin. Jadi ketika kita mengucapkan itu, maka kita sudah menjadikan rasa syukur kita bisa dihidupkan oleh Allah. Bayangkan berapa juta orang yang tidur tiba-tiba dibangunkan, tidak dibangun-bangun lagi. Berapa juta orang yang sakit tiba-tiba tidur
kemudian tidak bangun lagi, tapi kita masih diberi kesempatan. Alhamdulillah yang hadir ini ya, terlihat wajah-wajah yang Allah berikan kenikmatan, sebuah nikmat ketika bangun dengan wajah berseri, dengan wajah bahagia, sehingga mengucapkan rasa syukur. Bentuk rasa syukur ini pun kita perlu syukuri. Tidak hanya nikmat yang diberikan kepada kita sebuah nyawa, tapi nikmat yang disebut yang kedua al-imdad. Apa itu al-imdad? Allah berikan kenikmatan berupa kehidupan kita di dunia. Dalam pati-pati orang dihirupkan di dunia, lamun tadi bere kehidupan terus tebu. Ibu gaduh saroge sakitu-kituna kedah disyukuri. Ibu gedah, bapak gedah gaduh istri sakitu-kituna hente gelis, hente goreng, hente mancung, hente balik sakit kadang. Tapi memang alhamdulillah Allah berikan sebuah kenikmatan, sebuah pasangan adanya istri dan ada suami. Alhamdulillah, lebih lagi diberi anak dan keturunan, lebih lagi diberi apa lagi? Rezeki dari Allah Ta'ala. Inilah rezeki yang berupa al-imdad, kelangsungan hidup kita. Dan ketika Allah berikan kenikmatan itu, tidak semata-mata kita lupa dengan Allah, tidak semata-mata kita tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga tadi di judulnya teh naon, persiapan hati sebelum menjelang waktu sholat. Kita tahu guru-guru kita sudah menyampaikan, alhamdulillah di sini rutin ya Pak Haji ya. Kajiannya rutin setiap ba'da subuh. Ibu-ibu majelis talimnya ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallah fikum jami'an. Bagaimana hidup, bagaimana masjid ini tidak hanya untuk sholat berjamaah saja, bisa hidup bercahaya karena adanya apa? Adanya ilmu. Guru-guru kita di masjid ini sudah menyampaikan bagaimana cara mempersiapkan sholat, apa saja yang harus disiapkan. Ibu lamun hoyong pendak sareng caroke kabogoh baheula kumaha tah? Pake wangi-wangian henteu? Nggih. Ngangge ieu teu pake apa? Skincare. Nah, nggih. Ngangge lipen. Nggih. Kumaha lamun hoyong pendak jeung Allah? Bagaimana kita mau bertemu dengan Allah? Itu berbeda ketika kita bertemu dengan pacar. Panginten lamun pendak kanjeng Allah mah kedahna lebih dari kita mempersiapkan diri bertemu dengan pacar. Leres teu Bu? Ayeuna sami teu keneh teu masih kena jiga zaman dulu teu Bu? Pendak jeung caroge. Ibu lamun pendak jaran caroge ya, caroge uwih di sholat masjid, kalau di sholat subuh di masjid tongkap ke bumi naon cing cium tangan gitu. Kumaha cium tangan kieu tanapi kieu Bu? Cium tangan mah kieu ibunya dah, cium tangan mah sapertos ibu sujud ke sujud. Kenapa? Karena salah satu yang mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala melalui jalan pintu daripada suami. Sama halnya ibu mau melakukan sholat, apa yang harus dipersiapkan? Bapak mau melakukan sholat, apa yang harus dipersiapkan? Tentu secara dohiriyah para guru sudah menyampaikan fikihnya, yaitu harus bersuci, menghilangkan hadas dan juga menghilangkan najis. Baik secara dohiriyahnya, badan kita harus bersih, harus bersuci. Tempat sholat kita harus bersih, harus suci. Tempat wudhu kita harus sesuai. Ya, kadang-kadang kita lupa. Ya, mohon izin, Al-Fakir itu sering menyampaikan kepada jamaah, ibu,
lamun ibu hoyong buduk di bumi, siapkan alas kaki. Kenapa? Kalau tidak menyiapkan alas kaki, kita tidak tahu najis itu di kamar mandi banyak najis, buang kencing tidak kadang-kadang masih ada sisa. Kemudian ketika ibu melangkah di air itu, melangkah ke rumah ibu, maka itu menjadi najis. Bagaimana caranya? Dengan para guru mencontohkannya dengan menggunakan alas kaki. Ketika sudah menggunakan alas kaki dan selesai, kita pun menjaga yang disebut dengan ayat yang bagaimana Allah haramkan ketika di WC tidak boleh mengucapkan sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran. Bagaimana caranya? Setelah selesai sebelum masuk WC baca doanya, setelah keluar WC baca doanya. Kan seperti itu, leres tebu. Bunda-bunda soleha dan bapak-bapak yang soleh, amin. Kenapa mesti harus seperti itu? Karena sholat ini berbeda ketika kita bertemu dengan manusia biasa, dengan Allah Ta'ala. Sehingga tatkala persiapan sholat pun harus betul-betul. Tidak hanya batiniahnya kita, tapi dohiriyahnya kita pun harus betul-betul selesai secara hukmiyah, secara fikih, tidak menyalahi aturan yang bagaimana Rasulullah SAW pun mengajarkannya. Bunda-bunda salehah dan bapak-bapak yang soleh, setelah kemudian mau sholat, apa yang harus kita siapkan? Yaitu batiniah kita. Batiniah kita bagaimana? Batiniah kita yang harus kita persiapkan adalah kita harus paham. Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, ada beberapa adab-adaban ketika kita mau sholat. Apa itu adab? Adab itu adalah tata krama. Tata krama bagaimana? Tata krama yang bagaimana kita mau menghadap Allah. Al-Fakir kemarin waktu ikutan akademi pengurusan DMI, di atas ayat DMI Pangresa, Dewan Masjid Indonesia, alhamdulillah. Profesor dari Dewan Pimpinan Wilayah itu menguatkan untuk jamaahnya untuk perkara sholat. Alhamdulillah ya, banyak sudah tersampaikan di masjid-masjid bagaimana menguatkan jamaah ini dengan sholat. Kenapa? Karena itu tadi, bahwa sholat ini berbeda ketika kita mau melaksanakannya dengan perkara yang lain. Karena amalan sholat ini yang pertama nanti dihisab itu adalah sholat. Sholat ibu yang pertama dihisab. Jadi bunda-bunda soleh dan bapak-bapak yang soleh dan jamaah semuanya, bahwa yang harus kita persiapkan tatkala adab-adabannya yaitu adalah bagaimana hati kita tidak cenderung kepada duniawi, tidak cenderung terus-terusan duniawi. Makanya ketika adzan sudah berkumandang, selesaikan duniawi sebelum adzan. Kadang-kadang yang pedagang itu ibunya lagi Allahu Akbar, setan datang. Bukan pembeli setan sanes, maksudnya supaya itu ayah pembeli tong waka ke masjid gitu ya. Tong boroning dinu salat dinu wudhu saja. Ini perkara wudhu ini penting nih. Ini harus Al-Fakir sampaikan. Perkara wudhu saja ini penting. Perkara wudhu, bagaimana menjaga wudhu ini bisa menjadi barokah untuk kita, bersih secara zahiriyah dan bersih secara batiniah. Sebab kata baginda Nabi, di antara kalian ketika engkau berwudhu hanya berbekas air saja, tidak berbekas tampak wudhu. Bagaimana cara berwudhu yang baik? Cara berwudhu yang baik, sebelum berwudhu berdoa, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Tahu ibu hafal? So Rabbi
a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi durun. Sebab kenapa harus berdoa? Karena senjatanya seorang mukmin adalah dengan doa. Ibu, ada salah satu jin fasik, jin kafir yang menggoda manusia pada saat wudu. Ya, namanya jin siapa? Lahwan. Lahwan ini sering menggoda manusia tatkala sedang berwudu. Ya, ketika wudu ibu kadang-kadang punten suka lupa teh. Lamun tos beres tangan kadang-kadang lupa, kepikiran kemana. Ya, wudu mah wudu biasa, cuma pikiran kemana-mana, tidak khusyuk. Padahal wudu mah kedah khusyuk. Kenapa? Karena di setiap wudu itu ada doanya. Di setiap wudu kita mengusap tangan kita mengusap wajah kita berkumur, itu ada doanya. Dan satu lagi, setan ini juga menggoda manusia untuk membuang-buang air ketika berwudu. Kadang-kadang punten geus pugu cai geus keur eueuh keur hese dibuka keran panglobana gitu. Padahal kekhusyuan air wudu itu cukup hanya sedikit. Nah, yang sisanya jadi apa? Yang sisanya jadi mubazir. Setannya temannya setan apa? Temannya mubazir setan. Auzubillahi min dzalik. Bunda-bunda saleh dan jamaah rahimakumullah, ketika berwudu gunakan air secukupnya. Kalau bisa pun guru menyontohkeun, buka dipakai tutup kalau sudah selesai. Buka ditutup pakai tutup kalau sudah selesai. Buka sedikit, taruh di tangan untuk sebagai niat untuk wadah, kemudian diusapkan. Itu Bu. Dan setiap wudu pun ada doanya. Ibu kalau sedang membasuh tangan, jadikan tangannya sebagai tangan doa. Ya Allah, jadikan tangan saya sebagai tangan yang berguna untuk kebaikan, berguna untuk kemanfaatan di dunia, al-faqih di dunia saya dan juga akhirat. Ketika membasuh kumur, jadikan lidah ini ya Allah, jadikan lidah ini ya Allah lidah yang tutur kata yang baik, tidak menyakiti orang, tidak menggibah. Gitu sanes Bu. Daya di dia menyebut daya nu ngagibahnya. Ima di negara batur, di negara konohanya gitu, nya wudu, nya gigibah ngagibah. Padahal bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ghaibatu asyaddu minaz zina. Gibah itu lebih kejam daripada zina. Nauzubillahi min dzalik. Ibu gibah, ibu lebih kejam daripada zina. Padahal kitu setan masuk ngaganggu mabunya. Lagi keadaan majelis taklim, ibu tong ka majelis taklim heula da ustaz teh can dongkap ka dieu we ngobrol heula orang botram heula. Di botram naon ngomong ngalor gitu jadi ngagibah ka ditunya ka dituna. Tah bunda-bunda salehah, ketika hadirnya kita ke masjid maka niatnya karena Allah. Itu yang pertama, niatnya hadirnya ke masjid untuk melaksanakan sholat hanya karena Allah. Karena niat itu penting para hadirin. Niat itu penting. Niat itu salah satu di mana kalau kita, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, ada 4 di dalam sholat yang harus kita fahami. Apa itu? Yang pertama adalah khusyuk, yang kedua adalah khudu, yang ketiga adalah tawadhu, yang keempat adalah tadarruk. Nah, naon cenah Bu? Yang pertama khusyuk, yang kedua khudu, yang ketiga tawadhu, yang keempat tadarruk. Ini mau siapan mau sholat nih, karena wudhu udah disampaikan. Kalau mau disampaikan semuanya panjang, abdi bisa leklok nanti bisa 5 jam ngebahas tentang wudhu. Karena banyak perkara di kitab Sabina, kitab Bajuri dan sebagainya, takrib dan sebagainya yang bahas tentang perkara wudhu. Kembali kepada topik tentang bagaimana persiapan kita untuk melakukan sholat. Setelah dohiriyah kita selesai, kemudian batiniyahnya, niat kita karena Allah. Khusyuk. Khusyuk itu tahu nggak Bu? Ibu ada yang tahu khusyuk? Khusyuk cing lamun aya nu leres
tiasa ngelawalar abi pasan hadiah teh ya. Apa itu khusyuk? Khusyuk adalah pekerjaan hati. Pekerjaan hati kita mau menghadap Allah. Sanes ibu bade menghadap kabogoh sanes, komo bade menghadap dunungan bos gitunya. Wah pokoknya apa deg-deg bisi dicarikan kusi bos untung. Niat mah karena Allah, segala rupi kejelekan pasti akan sirna. Tapi karena niat karena Allah, kebaikan datang kepada kita. May yajrabu khairan yusibu khairan. Siapa yang menanam kebaikan, dia akan menuai kebaikan. May yajrabu syarran yusibu syarran. Siapa yang menanam kejelekan, dia akan menuai kejelekan. Nah, perkara sholat ini sama. Kalau kita akhlak kita pengen baik, perbaiki sholat kita. Kalau rezeki kita pengen baik, perbaiki sholat kita. Mumpung di bulan Sya'ban, di mana dikatakan bulan Sya'ban adalah bulannya baginda Nabi Muhammad SAW. Di bulan Rajab kemarin juga salah satu bulannya Allah Ta'ala untuk memerintahkan baginda Nabi Muhammad SAW, dan dipertemukan dengan Allah Ta'ala sebagai perintah kepada Nabi Muhammad SAW dan juga umatnya untuk melaksanakan sholat. Ini perkara sholat penting ibu. Perkara yang bagaimana ini adalah hajatnya, bukan hajatnya makhluk, tapi hajatnya Allah Ta'ala untuk memerintahkan umatnya, khususnya kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW, untuk tidak meninggalkan sholat. Makanya disebutkan sholat itu perkara yang sangat penting dan barometer kehidupan kita. Kalau kita pengen kebaikan datang tiba-tiba, perbaiki sholat. Kata guru, rumusnya sholat itu adalah perbaiki sholat yang wajib dan tambahkan sholat yang sunnah. Itu rumusnya ibu. Perbaiki, belajar bagaimana sholat. Seperti Al-Fakir sekarang mau menjelaskan tentang bagaimana persiapan tentang sholat, yaitu khusyuk. Khusyuk itu apa? Pekerjaan hati. Kita ibu mau menghadap Allah, bukan mau menghadap kabogo, komo mantan kabogo. Dia benar, siga nama beda hati. Lamun masih kene kabogo, sarang mantan kabogo. Masih kene cinta sarang caroge bu. Masih kene cinta, masih leres ente. Kumaha lamun datang kabogo mantan jeng sarang kabogo. Benten pangintennya lamun jeung kabogo mau meureun dipuji datang suami beda gitu. Yang mantan caroge dulu mantan pacar, sekarang jadi mantan dulu pacar sekarang jadi mantan pacar. Beda meureunnya mantan pacar mah. Lah bunda-bunda salehah, salah satu bagaimana kita memperbaiki dohiriyah kita kepada Allah Ta'ala dan juga perbaiki hati kita kepada Allah. Hilangkan yang pertama, niat mengharap ridha Allah. Yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua adalah hilangkan sifat-sifat duniawi. Hilangkan sifat-sifat penyakit hati. Itu sifat-sifat penyakit hati yang rada susah ibu ya. Kadang-kadang kita ini banyak lemahnya daripada baiknya. Karena itu tadi derajat tingkatan kita ini masih ghaflun atau lupa, banyak lupanya daripada ingatnya. Laras tabu seueur pohona daripada ingatna. Ibu nuju sholat Allahu Akbar, kemana pikiran berenya? Gitu. Bagaimana Pak Ustadz supaya mau sholat kita ini diberikan khusyuknya bagaimana? Nah, Al-Fakir akan menjelaskan ini. Tapi siga nama saur pengersa badi sajam 2 jam. Ibu resep abdi nu gempor rugi kali 5 jam. Cekap 1 jam ibunya. Nah, bagaimana cara khusyuk? Cara khusyuk dikatakan bahwa yang tadi pertama khusyuk tuh, ya,
tidak membahas tentang rukun. Rukun mungkin insyaallah para guru sudah menjelaskan. Ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Leres teu? Rukun qalbi berhubungan dengan rukun fi'li berhubungan dengan gerakan tubuh. Rukun apa? Qauli, ucapan, ya, ucapan. Dan juga tertib, ini yang menjadi kita harus pelajari itu secara fikih, ya. Mana yang rukun, mana yang mana yang sunnah, mana yang wajib kita laksanakan, kalau ditinggalkan maka sholatnya tidak sah. Mana yang sunnah kita tambahkan maka akan mendapatkan pahala. Bunda-bunda surah dan juga para hadirin rahimakumullah, ketika kita mau sholat dan sudah selesai syarat dohiriyah kita, batiniyah kita hilangkan sifat-sifat penyakit tubuh kita, penyakit hati kita hilangkan sesuatu niat yang tidak selain daripada Allah Ta'ala, maka yang harus kita siapkan adalah yang ketiga, kuncinya adalah doa. Doa, ibu, kita mau sholat, doa kita kuatkan dan niatkan sholat juga dimanapun dan di kapanpun kita niatkan sholat. Al-Fakir beberapa kali membimbing salah satu jamaah umroh dan haji. Itu ada pertanyaan, Ustaz, sholat itu perkara penting, leres. Kalau kita sedang safar, ini peringatan juga nih para jamaah ya. Ketika safar, perjalanan jauh, kadang-kadang lupa sholat. Kadang-kadang sholatnya diengkekeun, pek teh lamun tos nembe dugi landing nya poho, tos dugi hotel boro-boro. Padahal ibu ya, sholat itu perkara penting. Bagaimana cara untuk menyikapinya ketika sholat di pesawat? Dan mual mungkin aya rest area leres teh Bu. Ustaz, apa pilot ke rest area heula? Hoyong sholat subuh heula, mual mungkin ya aya rest area. Atanapi menghadap kiblat eureun heula, menghadap kiblat. Nah, eureun jatuh atuh pesawatna. Bunda-bunda salehah, bagaimana caranya? Caranya ketika ibu di perjalanan atau tidak mungkin mau melaksanakan sholat, satu, niatkan sholat awal waktu. Niatkan saja, niatkan. Kalau bagaimana kalau kita sholat, Ustaz, boleh zikir niatnya? Boleh. Sholat saja kalau misalkan di pesawat duhur, ya, lakukan sholat di tempat duduk di pesawat duhur. Tapi itu juga ketika turun landing atau di pesawat di bandara sudah selesai, kita sudah bersih, najisnya sudah hilang, atau mungkin di hotelnya, baru kita melaksanakan sholat yang ditinggalkan tadi. Disebutnya qadha. Qadha, ibu ya, qadha. Berbeda kalau sholat Jumat. Kalau sholat Jumat mu'adah namanya. Kalau sholat Jumat lakukan sholat duhur lagi, itu namanya mu'adah. Ini qadha. Sama halnya misalkan ibu 1 tahun hilang ingatan. Di tahun 2025 ibu hilang ingatan 1 tahun, bayangkan ibu. Tahun 2026 emut deui, maka wajib hukumnya sholat yang tahun kemarin diqadha. Sama seperti puasa, ibu gaduh hutang teh ibu. Teu biasana mah seueur gaduh hutang mah ibu tah puasa. Alhamdulillah di dia mah al-ard ya jamaahnya, masya Allah tabarakallah, rajin sholat, rajin puasa. Mudah-mudahan diberikan keberkahan. Amin Allahumma. Sama halnya ketika puasa dan sholat itu perkara penting. Sholat pun diqadha, ibu ya. Walaupun selama 1 tahun kita hilang ingatan, diqadha ya, diqadha. Habis duhur deui, habis asar deui, habis maghrib deui, habis subuh deui. Niatnya qadha, sanes ba'da subuh, tapi niatnya qadha. Budak-budak salehah dan bapak-bapak saleh dan jamaah rahimakumullah, inilah sholat perkara yang penting. Sehingga bagaimana kita mau menghadap Allah Ta'ala dengan
khusyuk pekerjaan hati kita, bersihkan dari segala macam sesuatu yang berhubungan dengan rusaknya sholat. Ada salah satu di mana di tubuh kita ibu, itu Allah sudah bekali semuanya. Memang secara mata kita Allah sudah bekali tangan kita, kaki kita, tubuh kita, dan wajah kita yang pas-pasan, ya, pas dibutuhkan ibu ada suami gitu kan. Bagaimana kita Allah berikan kepada kita sebuah tubuh, tapi ternyata di tubuh ini ada sesuatu Allah bekali yang lain. Apa itu? Berupa energi manusia, energi positif. Tangkela montasi dia pilih bade ya, aktivasi energi positif mangga anu terdamang maksudna terdamang dohiria izin Allah seueur nu damang ya. Al-Fakir kenging ijazah tipun guru, salah satu sebetulnya manusia itu sudah bekali secara sempurna di antara makhluk yang lain. Tapi kenapa bodohnya manusia tidak mengolah itu? Makan banyak yang lari ke dukun, banyak yang lari ke gunung kemukus gitunya. Untuk apa? Untuk penglaris, untuk nambah cantik. Ibu cenah yang cantik deui cenah itu. Padahal mudah-mudahan soleha dengan kita membersihkan hati, berprasangka baik dengan Allah, berprasangka baik dengan makhluk Allah, maka energi positif ibu sadayana dan bapak semuanya terpancar kebaikan, terpancar kesolehan. Amin Allahumma amin. Itulah bagaimana sholat. Sholat ketika niat pun sudah terlihat semuanya dihilangkan, tidak ada perkara-perkara yang lain berhubungan dengan dunia. Yang dunia, yang punya jualan tutup dulu. Ketika adzan, ibu jangan suka leha-leha pegang HP. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kelaan ini ningali TikTok heula. Kelaan aya sinetron di Indosiar tak gitu. Dan tenawan rusak niatnya rusak. Ngong adzan tutup semuanya, lari berwudu, kemudian melaksanakan sholat. Ketika mau sholat baca doa, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Sabali riwayat bagi Nabi Muhammad SAW membaca surat An-Nas. Kita baca surat An-Nas agar apa? Agar tidak digoda setan. Kenapa? Karena derajat kita yang tadi bahwa manusia seperti kita adalah manusia yang ghaflun, manusia yang banyak lupa daripada ingatnya. Nya atau kadang-kadang lupa dia masih dah lupa dihajakeun ya. Komo nanti pas bulan Ramadan awas hati-hati. Habis subuh langsung tidur, duhur tidur kene, asar tidur kene, maghrib bakaya kakara udang, kita mending kakara udang. Aya nu kitu Bu, ieu mah lebih parah. Subuh geus bare subuh, boboh deui. Duhur tidur, asar tidur, maghrib tidur, isya tidur kene, subuh innalillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggal ibu. Ulahnya Bu ya, wayahna puasa ge urang paksakeun. Yang disebut istiqomah yaitu tadi, lamun istiqomah mah saurna ya. Yang pertama istiqomah itu adalah maksakeun. Lamun tos janten terpaksa dan terbiasa, maka akan jadi terbiasa. Kudu maksakeun. Pak Ustaz nyari huntu, maksakeun sholat, maksakeun. Pak Ustaz nyari cangkeng, teu bisa sholat ruku, ngangge eta aya kursi di dieu tos sayogi di dieu tah aya kursi di Masjid Al-Ar. Alhamdulillah Allah memberikan kita kelapangan sekarang itu. Di zaman Rasulullah SAW susahnya bagaimana ya berdakwah, mau sholat boro-boro. Tatkala bagi Nabi Muhammad SAW mau berhijrah pun ya taruhannya nyawa, mau dipenggal lehernya. Ini ada ijazah nih Bu ya, ijazah bagaimana kita
mau menguatkan, membenteng diri kita, membenteng rumah kita. Ada dalam suatu kitab Nasaihul Ibad disebutkan bahwa suatu kisah baginda Nabi Muhammad SAW tatkala mau berhijrah dari Mekah ke kota Madinah, beliau mau membuka pintu, apa yang terjadi? Disetop oleh malaikat Jibril. Ya Rasulullah, jangan kau keluar dulu, karena di depan pintu sudah ada yang siap pedang untuk menghunus lehermu. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Lalu apa yang harus saya lakukan ya Jibril? Kemudian malaikat Jibril pun mengijazahkan membaca surat Yasin ayat 9. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Lalu Rasulullah SAW mengambil debunya dan kemudian ditiupkannya. Apa yang terjadi? Yang di depan orang-orang itu tidak terlihat, ibu. Tongboroneng jalmi, jin, setan, demit, iblis pun tidak bisa melihat. Kan ulah dianggo, ku urang dianggo, aya razia zebra, aya razia polisi, ku ibu diaos. Waja'alna baina adim satam khabun sadam fa'asyana fa'mizirun. Aya tukang nagih hutang ka ibu, bu punten ribot di nu rebo poe rebotah BTN. Assalamualaikum ibu. Apal wayang namanya hutang, baca waja'alna min baini adim satam khabun sadam fa'asyana fa'mizirun. Jangan dibuka. Al-Fakir pernah. Tatkala waktu itu pulang dari Jawa mau ke Bandung, leres eta mata nganggong STNK sareng SIM. Saupun guru ngaos zikir waja'alna min baini adim satam. Eta bubu 3 kali razia bu wallahi teu di stop. Lebet ka polsek, dilebetkeun ka polsek, dilebetkeun nu sanesma diparios abdi nu lolos itu. Alhamdulillah. Dengan ulah dianggo nya Bu, ieu mah pribados, ieu mah pribados. Ulah dianggo. Bapak-bapak kade utang dianggo. Tapi memang waja'alna ini sangat ditakuti oleh jin. Al-Fakir di dunia ruqyah tos 20 tahun ibu. Alhamdulillah gaduh guru ruqyah pengersana Buya Kiai Ahmad Toha Mustawi Bojong sareng pengersana Kiai Haji Imron Rosyidi ya. Beliau salah satu guru ruqyah KBRA, keluarga besar ruqyah Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Fakir setiap mengijazahkan kepada para pasien pengintennya sok aya dongkap ka bumi ruqyah, kadang diulem ruqyah masal di tempat mana. Waja'alna salah satu menjadi benteng utama untuk menguatkan hati dan akidah kita dari setiap bisikan gangguan setan yang akan mengganggu kita. Nah, surat waja'alna man ulah dianggo kanggo kejahatan. Ibu bade mau supaya mau dompet caroge ngan supaya caroge teu ningali ngos waja'alna heula. Aduh gitulah ulah ibunya ulah. Lamun ibu hoyong duit ka caroge nyari supados naon? Supados caroge ge ikhlas. Ketika ikhlas dianggo mangke ladi jadi halal. Budak-budak soleh kantos oge waktu nyandak jamaah ke Bir Ali. Di Bir Ali abi tos wanti-wanti ke jamaah. Ya jamaahnya di Bir Ali masyhur jalmi-jalmi anu kafir, anu sesat, anu seueur copet pokona mah. Aya hiji jamaah anu mengabaikan nasihat Al-Fakir. Padahal ku Al-Fakir pasti jasan cok waja'alna dianggapnya pas di mana bae zikir waja'alna. Eta jalmi hiji teu percanten. Apa yang terjadi? Betul. Beliau disobek belakangnya, dompetnya hilang, dolarnya hilang, dan uang yang di bawah realnya pun hilang. Apa yang terjadi? Dia nangis nyesel tidak membaca zikir ketika safar, ketika sampai ke Bir Alinya, sampai pun ke Mekah dan sebagainya. Perlu adanya zikir. Makanya ilmu dengan zikir harus sepadan, harus bersamaan, harus seiringan. Nah, ketika sholat pun hati kita sudah selesai, doa-doa itu kita bacakan, kemudian kita mengangkat tangan Allahu Akbar. Laki-laki buka ketiaknya, perempuan tutup ketiak
ketiaknya. Allahu Akbar untuk akhwat tutup ketiaknya. Kalau laki-laki buka ketiaknya. Kecuali kalau untuk laki-laki ketika sudah duduk di antara dua sujud kemudian angkat. Nah, tidak perlu mesti harus takbir. Nah, kecuali yang itu. Dan tatkala sudah Allahu Akbar, pikiran hati kita khusyuk. Tapi omat tong ngabayangkeun tulisan Allah. Lamun ibu hoyong khusyuk kemudian ngebayangkeun tulisan Allah, sami ibu nyembah berhala. Nauzubillahi min dzalik. Jangan ibu. Lalu bagaimana Pak Ustaz? Khusyuk itu adalah mendengarkan yang kita baca. Syir itu bukan di dalam hati ibu. Ibu membaca sholat, kalau ibu membaca sholat di dalam hati, ibu sholatnya tidak syah. Kenapa? Karena rukun qauli, rukun ucapan itu salah satu rukun. Kalau tidak diucapkan, bibir kita tidak mengucapkan, maka sholat kita tidak sah. Bagaimana cara mengucapkannya? Apa harus teriak-teriak? Oh tidak, kamu pakai toa gitunya hente gitu. Kusir didengar oleh nyalira, didangukeun ku nyalira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lamun salatnya munfarid. Kalau salat duhur, asar didangukeun ku nyalira. Kalau salat maghrib dikeraskan sedikit. Agar apa? Agar kita pun sedang salat. Siapa tahu ada di belakang ibu atau bapak yang menjadi makmum masbuk kemudian menempel untuk menjadi makmum, kemudian dijaharkan. Rukun qauli ada yang disirkan, ada yang dijaharkan. Bunda-bunda soleh, ketika sholat pun selesai, ketika perjalanan sholat pun ya kita memaknainya. Kalau bisa memaknai, faham setiap bacaan sholat. Allahu Akbar, ya ingat Allah Maha Besar, Allah nu agung, Allah nu agung, Allah nu agung. Ketika sudah membaca itu pun jangan pikiran kemana, fokus bacaan kita. Jadi yang disebut rukun qalbi atau yang disebut dengan khusyuk, yaitu tadi yang pertama membersihkan hati kita dari setiap kotoran duniawiyah. Yang kedua, kita mengingatkan diri kita sedang menghadap Allah dan mengingatkan diri setiap bacaan yang kita baca. Walaupun kita tidak tahu maknanya, misalkan cukup kita membaca dan mengingat kita apa yang kita baca. Sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamdu. Sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dangukeun ku nyalira, ulah naosna dinuha teh, jangan membaca di hati. Kalau membaca di hati maka lepas rukunnya. Kalau lepas rukunnya maka tidak syah. Nah, faham ibu? Faham bapak? Alhamdulillah. Ketika sudah khusyuk pun, bersih hati kita, apa yang terjadi? Itu ibu sedang menanam kebaikan untuk diri ibu. Ketika doa sujud terakhir, ya para guru-guru kita soleh mengajarkannya, ya jangan sampai kita sholatnya seperti sholatnya bebek. Tahu ibu, hayang gara-gara beres. Ya, kamu lamun assalamualaikum, kamu kena kemana nonton TV atau nyewa HP. Ya, ketika sholat pun harus tenang. Kamu di sujud terakhir, kalau bisa membaca doa Allahumma rzuqna makhraja. Allahumma rzuqna makhraja. Berapa kali? 11 kali. Doa. Tapi jangan diucapkan karena bisa jadi rukun qauli di dalam hati kalau ini ya Bu ya. Allahumma rzuqna makhraja. Allahumma rzuqna makhraja. Ketika pun salah satu daripada selesai. Nah, karena rukun daripada qauli sampai kepada mana? Sampai kepada sholawat. Di dalam sholat ada sholawat. Nah, makanya ketika sholawat harus tenang, harus doanya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendoakan Rasulullah, rahmat dan salam tersurah limpah kepada Rasulullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan seperti itu ya Bu ya. Itulah proses bagaimana ketika sholat.
Ketika sholat kita kualitas, maka apa yang terjadi? Kehidupan di dunia kita, maka Allah akan diberikan kemudahan, diberikan kelancaran. Maka ketika pun itu terjadi, kebaikan, perbaikan amaliyah kita akan mendapatkan amal soleh. Maka disebutkan kita akan mendapatkan derajat lebih tinggi. Maka wa may yattaqillaha makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika sholat pun selesai, maka akan mendapatkan derajat ketakwaan. Ketika mendapat ketakwaan, makhraja akan dimudahkan segala urusannya. Wa yarzuqhu akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Wallahu a'lam bissawab. Mangga pemirsa, datangnya kebaikan dari Allah Ta'ala, datangnya kesalahan, kefakiran dan kedhaiban dari diri al-fakir. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.